Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi nih di channel saya. Semoga kalian selalu sehat guys, amin. Sehat. Hari ini saya sudah selesai kerja. Saya biasa kalau misalkan selesai kerja itu saya me time guys. Saya punya banana. Kalian mau nggak? Ya, buat mengganjal di malam Jumat ya guys ya. Malam Jumat. Saya makan dulu. Alhamdulillah, apapun yang terjadi ya kita harus banyak bersyukur ya guys ya. Makan banana aja udah kenyang nih guys. Hari ini saya punya tema pembahasan yang menarik. Kita membahas tentang teman yang toksik. Kalian punya teman yang toksik nggak? Ayo komentar di sini. Berapa uang yang sudah teman kalian tipu dalam hidup kalian? Ayo, ini marak banget nih di Hong Kong. Banyak teman-teman yang memanfaatkan kita, memanfaatkan kebaikan kita, malah menjerumuskan kita ke hutang piutang. Ada kan? Gak usah malu-malu. Cepat komentar di sini biar teman-teman pada membaca supaya berhati-hati kalau bertemu dengan teman yang toksik. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih toksik itu apa? Nah, teman yang toksik itu biasanya teman yang sering menyusahkan kita. Pertemanan itu kan sebuah anugerah ya. Nah, saat teman toksik ini berteman dengan kita, anugerah menjadi musibah. Bagaimana? Iya kan musibah. Uang kerja kita. Seolah-olah kita bekerja rodi untuk membayar hutang teman kita. Karena kita ditipu. Itu banyak banget di Hong Kong. Tapi kalau kalian nih mantan teman toksik nih yang udah tobat misalkan, kalau saat ini kalian menyadari dulu banyak merepotkan teman kita, saat kalian saat ini sudah keadaannya lebih baik, ingat teman-teman yang sudah membantu kalian, ingat teman-teman yang sudah ada saat kalian terpuruk. Hubungi mereka dan ajak makan sebagai ucapan terima kasih bahwa mereka sudah membantu kita. Oke, sepakat ya? Oke, hari ini saya membahas nih salah satu PMI Hong Kong yang membantu teman toksiknya sampai kehilangan uang 120 juta. Ini bukan cuma angka guys, ini real, nyata. Bahkan rumah impiannya yang pengen dibangun ini terhambat gara-gara uangnya habis. Gimana sih caranya? Teman toksik ini menghabiskan 125 juta uang dari PMI ini. Oke, yuk kita bahas yuk gimana ceritanya. Semoga ceritanya bisa menjadikan benteng agar kita selamat dari teman-teman yang seperti ini ya guys ya. Mbak PMI ini namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu ini udah lumayan lah ya, umurnya sekitar 35 tahun. Dia bekerja di North Point menjaga nenek yang lumpuh. Nah, dalam rumah itu ada Dadai, ada Singsang, dan neneknya yang terbaring lumpuh guys. Jadi posisinya 4 anggota keluarga dengan Mbak Ayu itu guys ya. Singkat cerita, Mbak Ayu ini bekerja sudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Akhirnya, karena neneknya ini semakin hari semakin memburuk kan ya, kalau misalkan orang lumpuh kan semakin menua ya guys ya. Sedangkan Mbak Ayu ini bekerja sudah 4 tahun nih, 2 kontrak nih di majikan tersebut. Otomatis neneknya harus membutuhkan perhatian ekstra khusus, dan termasuknya majikannya ini sangat memperhatikan tentang kesejahteraan ART-nya juga, termasuk Mbak Ayu ini. Sehingga majikannya ini bilang sama Mbak Ayu, Ayu, kamu boleh deh cari teman buat satu kerjaan nih sama kamu, saudaramu ke atau temanmu yang kamu percaya yang bisa menjadi partner kerja untuk membantu guys. Ceritanya Mbak Ayu ini nanti khusus untuk menjaga neneknya. Nah, temannya nanti atau saudaranya Mbak Ayu ini yang membersihkan rumahnya guys. Seperti itu rencana dari dadanya. Nah, Mbak Ayu ini kan bingung nih harus mencari siapa. Nah, kebetulan Mbak Ayu ini aktif nih di media sosial Facebook. Dia memiliki teman di Indonesia. Sebelumnya dia nggak kenal sama sekali nih sama teman ini, cuma teman chat aja. Posisinya teman teman mayanya ya. Posisinya itu memiliki 2 anak, dan diusut temannya yang ada di Indonesia itu bercerita bahwa dia adalah istri kedua dan ketahuan oleh istri pertamanya sehingga posisinya itu bercerai dari suaminya. Iba juga kan? Nah, posisinya temannya yang ada di Indonesia itu, ya kita sebut aja Mbak Rani ya. Mbak Rani ini meminta untuk calling visa, kebetulan sekali kan. Nah, tapi Mbak Ayu juga punya kandidat lain, saudaranya sendiri yang ex Arab Saudi guys. Mbak Ayu ini kan bingung ya, harus milih yang mana nih, antara saudaranya atau temannya yang baru dikenal. Tapi karena nyambung nih ngomongnya,
Akhirnya Mbak Ayu ini memberikan kesempatan kepada Mbak Rani ini untuk calling visa pergi ke Hong Kong. Singkat cerita guys, Mbak Ayu ini tipikal orang yang baik ya. Dia ini menjemput Mbak Rani dari bandara, langsung datang ke rumahnya, dikenalkan kepada majikannya. Ya majikannya ya percaya aja atas rekomendasi dari Mbak Ayu ini. Akhirnya kerja juga tuh. Nah kebetulan Mbak Rani ini nggak pernah kerja ke luar negeri sama sekali, apalagi calling visa. Bahasa itu kan pasti nggak ngerti banget, apalagi bahasa Kantonis ya guys ya. Nah singkat cerita, pembagian tugas nih, Mbak Rani bekerja untuk membersihkan rumah dan Mbak Ayu menjaga neneknya yang lumpuh. Udah berjalan dibantu terus nih Mbak Rani sama Mbak Ayu nih, di fullin nih dari Pepsodent, sabun, karena pertama kali kerja nggak punya uang kan. Nah akhirnya belum gajian Mbak Rani ini udah berani pinjam uang guys untuk kirim keluarganya, karena Mbak Ayu ini percaya sama Mbak Rani, dikasihlah pinjam tuh. Pada saat itu $2.000 Hong Kong, dicatat tuh dalam buku. Terus Mbak Ayu ini baik, tipikal orang yang baik, jadi selalu mengajari dengan telaten pekerjaan Mbak Rani ini pelan-pelan ya guys ya. Nah Mbak Ayu ini selalu menanyakan, kamu mau makan apa nih? Ya intinya friendly banget lah si Mbak Rani ini sama si Mbak Ayu ini sama Mbak Rani ya. Aduh sampai belibet saya guys. Akhirnya intinya Mbak Ayu ini baik lah sama Mbak Rani ini, bongbong lah intinya, mau memberitahukan sekecil apapun itu, membantu. Kalau jadi partner kerja ini Mbak Ayu ini bagus nih. Akhirnya tibalah Mbak Ayu ini libur, ditinggal lah Mbak Rani di rumah sendiri kan sama majikannya tiba-tiba WhatsApp Mbak Ayu kalau dia nggak suka nih cara kerjanya Mbak Rani. Dia sering ribut sama Mbak Rani karena bahasanya itu terkendala bahasa. Akhirnya pas pulang Mbak Ayu ini ngomong lah sama Mbak Rani, ya udah kalau kayak gitu kita tukeran job ya, kamu jaga nenek, saya bersih-bersih rumah. Mbak Ayu menukar job seperti itu supaya Mbak Rani ini lebih betah kerja di situ. Kan kalau misalkan jaga nenek cuma ganti pampers ya guys ya. Mbak Ayu ini ngalah supaya Mbak Rani ini nggak diinterminate. Akhirnya Mbak Ayu ini yang ke pasar, yang masak, yang bersihin rumah. Padahal dia kerjanya lebih lama, ya senior lah ya. Nah, ngelihat nambah kesini, Mbak Rani ini justru malah semakin kayak putri guys. Jadi beresin nenek, setelah itu nggak ada bantu-bantu sedikit Mbak Ayu gitu. Mbak Rani ini malah sibuk asik main handphone. Mulai tuh kesel tuh. Akhirnya guys, nenek itu meninggal. Berdua kayak orang pengangguran dong di rumah, kayak makan gaji buta kan. Nah akhirnya majikan juga belum menginterminate salah satu di antara Mbak Ayu atau Mbak Rani. Datanglah tuh adiknya majikan, ngomong sama majikan perempuan Mbak Ayu ini untuk meminta salah satu cece membantu adiknya yang dilantin karena habis melahirkan guys. Di sana ada satu pembantu Filipina, jadi untuk membantu. Akhirnya karena bosnya ini percaya sama Mbak Ayu, akhirnya Mbak Ayu ini disuruhlah stay out kerja untuk jam 8 pergi ke sana, pulang jam 8 malam dengan uang makan cuma $500 aja. Jadi nggak pernah makan di rumah tuh Mbak Ayu. Mbak Rani ini kan posisinya masak tuh di rumah. Kalau misalkan Mbak Ayu pulang keadaan capek, nggak ada tuh ditanya udah makan belum. Ya beda lah pokoknya perilakunya itu. Nah usut diusut, kenapa Mbak Rani ini dipertahankan? Ternyata Mbak Rani ini bisa mengambil hati majikan laki-lakinya dengan memijit majikan laki-lakinya saat majikan perempuannya itu pergi bekerja, sehingga mendapatkan hati dari majikan itu. Mulai tuh ada rasa kesel, ditambah Mbak Rani ini mulai berani hutang bank dan gak bisa bayar. Surat bank masuk ke rumah majikannya tahu posisinya mau menginterminate Mbak Rani, tapi dilarang sama Mbak Ayu, memberikan pengertian untuk memberikan kesempatan kerja. Karena Mbak Ayu ini jujur sama majikannya, kalau Mbak Rani juga masih punya hutang banyak sama saya, tolonglah pertahankan dia di sini kerja biar dia bisa bayar hutang ke saya juga. Akhirnya yang meminta ini Mbak Ayu, ya dengan legowo lah majikannya, ya udah, saking sayangnya tuh majikan sama Mbak Ayu. Tapi lama kelamaan kesini Mbak Rani ini kok makin kesini makin keselepek, makin
suka meminjam uangnya Mbak Rani, sampai ada di titik di mana hutang itu sampai 30.000 dolar Hongkong. Mbak Ayu aja bingung. Dikasih cuma janji-janji manis, karena masih percaya, karena masih stay kan bareng ini kerja, jadi ya masih percaya aja, masih ada orangnya. Dan pada saat itu si Mbak Rani ini mohon-mohon sama Mbak Ayu untuk dicarikan pinjaman luaran. Dan bodohnya nih, Mbak Ayu nih menunjukkan rentenir guys ke Mbak Rani. Posisinya Mbak Ayu ini punya temannya ini calo dari rentenir, jadi bukan langsung ke rentenirnya. Jadi temannya Mbak Ayu ini calonnya rentenir dengan jaminan ya Mbak Ayu. Nggak ada paspor, nggak ada apa ya guys ya, cuma jaminannya itu Mbak Ayu. Hutang bank aja nggak bisa dibayar, apalagi itu hutang rentenir yang bunganya setiap bulan itu terus menerus. Pada waktu itu hutang 6.000 dolar Hongkong dan harus mengembalikan dengan bunga jasa 1.200. Udah bisa bayar kan? Iya, terpaksa tuh nagihnya itu Mbak Ayu. Mbak Ayu kan orangnya tipe mikir ya, jadi pikiran tuh Mbak Ayu tuh. Jadi akhirnya dikasihlah uangnya Mbak Ayu tuh 1.200 untuk bayar bunga jasanya aja. Dicatat lagi tuh dalam catatannya Mbak Ayu. Udah banyak tuh. Bulan berikutnya sama lagi Mbak Ayu lagi yang bayar jasanya. Mbak Raninya itu iya aja, saya pasti akan bayar kok, saya pasti akan bayar. Tidak ada hitam di atas putih, hanya bualan kata manis dari seorang teman yang toksik. Tapi Mbak Ayu ini nggak bisa keluar dari lingkungan seperti itu guys, karena sudah terjebak. Diancam lah oleh rentenir itu sampai 5 bulan. Ada di titik dimana Mbak Ayu ini sadar, uang saya udah banyak loh di kamu ini Rani, hampir 125 juta. Kamu mau bayar saya gimana? Sedangkan gaji kamu aja nggak ada. Sudah tuh, ditambah majikan juga udah mulai berubah nih sama Mbak Ayu. Entah apa nih yang dikatakan oleh Mbak Rani kepada majikannya. Secara Mbak Ayu ini kan kerjanya stay out, jadi jarang ada di rumah. Yang ada di rumah otomatis Mbak Rani. Entah apa nih yang dilakukan Mbak Rani menghasut majikannya sehingga pandangannya berubah nih sama Mbak Ayu majikannya. Akhirnya dari situ Mbak Ayu, wah ya kalau kayak gini aja saya bisa hancur nih. Saya aja udah hilang 125 juta. Akhirnya guys, karena menahan batin nih Mbak Ayu nih, akhirnya dia bilang sama majikannya kalau dia pengen cuti. Karena saat pengen nge-break kontrak selalu dilarang sama majikannya. Karena majikannya secara tidak langsung juga hutang budi kan sama Mbak Ayu nih, sudah merawat mamanya. Akhirnya ditunjukkan tuh memang pada saat itu ayahnya juga sakit guys. Akhirnya ditunjukkan tuh foto ayahnya yang mau operasi. Akhirnya ngomong tuh Mbak Ayu ini kepada majikan kalau dia minta cuti pulang ke Indonesia. Ditunjukkan foto ayahnya. Akhirnya majikan juga membelikan tiket cuti. Pas nyampe sana, Mbak Ayu ini ngomong sama majikannya, kalau saya nggak bisa balik lagi ke Hong Kong karena ayah saya membutuhkan perhatian yang khusus. Tapi bukan itu alasannya guys. Alasannya karena Mbak Ayu ini pengen keluar dari lingkungan yang sudah menjebak dia dalam masalah yang menghancurkan hidupnya. Dari situ Mbak Ayu berpikir, sudahlah, saya relakan pekerjaan saya di situ. Hanya ingin keluar dari beban pikiran yang sebegitunya. Karena Mbak Ayu sudah berbaik hati kepada Mbak Rani, memberikan pekerjaan, memberikan calling visa Mbak Rani untuk datang sini, selalu menanyakan mau makan apa selama dia menjadi anak baru di Hong Kong, membimbing dia saat dia tidak bisa berbicara bahasa, tidak bisa bekerja, membantu dia dengan baiknya, dengan ikhlas tulus. Tapi balasannya dari Mbak Rani sungguh sangat tidak manusiawi, serta membawa Mbak Ayu dalam lingkungan yang menghancurkan hidupnya. Dikejar-kejar hutang, padahal bukan hutangnya, uangnya habis, bukan untuk keperluannya. Sehingga saat di Indonesia, Mbak Ayu ini mengundurkan diri dari majikannya untuk tidak kembali lagi ke Hong Kong. Dan berjalanlah Mbak Ayu ini bertekad untuk membuka lembaran baru, dan alhamdulillah saat ini Mbak Ayu sudah mendapatkan majikan dan tinggal menunggu visanya guys. Kita doakan semoga Mbak Ayu segera turun visanya. Nah terus bagaimana tuh uang 125 juta? Nah semoga Mbak Ayu tetap menagih ya Mbak, karena hutang tetap urusannya akhirat. Meskipun 1.000, meskipun 1 rupiah, hutang ya tetap hutang.
Vita dia Mbak, semoga jika masih ada rezekinya Mbak Ayu, semoga Mbak Rani ini diberikan kesadaran. Tapi kalau misalkan sudah merasa capek dan pengen mengikhlaskan uang tersebut, insya Allah Allah akan ganti rezeki berkali lipat. Amin. Saat ini Mbak Ayu bertekad dalam dirinya, kalau nanti saya pergi lagi ke Hong Kong, visa saya sudah turun, saya tidak ingin mengenal teman yang toksik. 125 juta guys. Kalau kalian punya 125 juta, mau diapain uangnya? Bikin rumah nggak jadi tuh guys, hilang guys. Gimana coba kita ngejar-ngejar orang kayak gitu? Kalau kita sudah ada di Indonesia, kita pasti akan merasakan 1.000 rupiah, 10.000 rupiah itu besar. Kecuali kita ada di Hong Kong yang pakainya dolar dan kita bergaji setiap bulan, otomatis saat kita pegang uang 1 juta itu kecil untuk kita. Tapi kalau kita sudah pulang ke Indonesia dengan keadaan kita yang sudah tidak memiliki uang, kita akan ingat, ya Allah, terlalu banyak uang yang hilang. Kemana? Kadang kalian berpikir nggak? Kalian nanya nggak sama diri kita? Kita kerja kok nggak ada hasilnya. Kemana uang kita? Kemana uang kita? Iya kayak gini. Untuk membayar jasa rentenir, untuk membayar bunga bank, untuk membayar apa yo? Membayar hutang teman kita. Terlalu banyak orang-orang yang toksik di luar sana yang memanfaatkan kebaikan kita untuk menyelamatkan kepentingannya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu dan jangan pernah menjadi orang yang merugikan orang lain ya guys ya. Oke. Semoga pengalaman Mbak Ayu ini menjadikan pelajaran bahwa kalau kita bekerja di Hong Kong, ya sudah, kita ini mandiri aja. Ya, kita bantu teman. Kalau untuk makan, it's okay. Kalau untuk makan, nggak apa-apa kita bayarin selagi kita punya rezeki. Tapi kalau misalkan teman kita mulai meminjam uang dengan nominal yang tidak wajar, kalau 100 dolar, 200 dolar ya masih wajar lah ya guys ya. Ya bolehlah kita pinjamkan. Tapi kalau sudah pinjamnya 1.000 dolar, 2.000 dolar, bahkan menjadi jaminan rentenir, say no. Oke? Say no. Dibenci sama teman kita, dijauhi sama teman kita, ya nggak jadi masalah. Karena menolak untuk tidak memberikan pinjaman kepada orang lain, itu nggak dosa. Yang dosa itu saat kita memberikan pinjaman, terus kita menggerutu dan menyesal. Itu, kita niat bantu, jadi malah mudorot ya guys ya. Jadi malah kitanya yang nggak ikhlas sendiri. Kan untuk apa? Lebih baik kita sisihkan uang kita kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ini untuk pelajaran kita semua. Jauhi rentenir, ya guys ya. Oke, bismillah aja. Kalian harus yakin, teman yang meminta tolong kepada kita saat kita tidak bisa menolong dan kita ucapkan kata maaf, kita tidak bisa menolong, yakin kalau masalah dia itu sebenarnya sudah ada solusinya. Kalau nanti kita tidak bisa menolong, ya dia pasti akan memiliki jalan keluar sendiri. Karena apa? Karena hidup kita ini kan sudah ada yang ngatur guys. Siapa? Ya Tuhan kita. Jadi udah, jangan sok pahlawan, jangan sok terlalu iba berlebihan kepada orang lain. Baik boleh, bodoh jangan. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita saya hari ini. Semoga kita semua dilindungi. Oke guys, see you next video. Bye-bye.